warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Kebajikan. Mulai lagi di channel Hakim, channel CJ, capek jongkok. Di konten pendidikannya yang lupa terkait. Nah, semuanya lah ya. Kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung PPh pasal 21. Sebelumnya pasti setiap penghasilan yang diterima karyawan itu harus dipotong dengan pajak. Pajaknya itu adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu apa sih? Jadi PPh 21 adalah pajak segala penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi kesimpulannya adalah apapun itu jenis pemasukan, income yang berhubungan dengan suatu pekerjaan harus ada PPh pasal 21. Lalu apa saja hal yang menambahkan penghasilan bruto kita? Yang pertama itu ada penghasilan tidak rutin, yaitu ada bonus, ada lembur, ada THR. Kedua, ada premi JKK, jaminan kecelakaan kerja. Jika kita membayarkan JKK tersebut ini masuk ke dalam penghasilan bruto. Lalu ada premi JKM, jaminan kematian. Lalu ada JKES, jaminan kesehatan. Lalu premi asuransi pegawai, tunjangan PPh21, premi BPJS yang dibayarkan perusahaan. Nah, itu semua bisa dimasukkan ke dalam penghasilan bruto. Jika kita memiliki apabila kita sudah memiliki semua ini, tandanya kita sudah berada di perusahaan tetap. Apa saja yang mengurangi penghasilan bruto? Yang pertama tuh ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini tuh 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6 juta per tahun. Kemudian ada iuran pensiun atau THT, tabungan hari tua. Lalu JHT, jaminan hari tua yang dibayarkan sendiri. Nah, itu semua yang mengurangi pendapatan kita. Kemudian ada biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta per tahun. Nah, ini bagi yang menerima dana pensiun. Lalu ada terakhir itu ada PTKP. Berbicara tentang PTKP, ada PTKP itu apa sih? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Ada kriteria golongan-golongan tertentu terhadap PTKP ini. Nah, Anda ini termasuk golongan yang mana nih? Golongan tersesat? Di PTKP itu ada yang warna kuning, PTKP pria atau wanita yang tidak kawin atau belum kawin. Nah, di kolom tersebut tuh ada TK 0, maksudnya apa? Tidak kawin, dan 0,0 itu berarti tidak punya tanggungan, yaitu tanggungannya itu ada 0. Berapa PTKP-nya? Yaitu sebesar 54 juta. Ya, ini tuh udah diatur dalam undang-undang. Lalu selanjutnya itu bawahnya ada TK1 dan TK2 dan TK3. Itu artinya tidak kawin dan punya beberapa tanggungan. Kemudian ada lagi pasal 17 ayat 1. Ini adalah tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, lihat sini, mulai sini terserah. Yaitu ada tarif pajak. Pasal 17 ayat 1A. Ini disebut lapisan penghasilan kena pajak jika nanti penghasilan bruto Anda dikurangi dengan pengurangan hasil bruto, kemudian dikurangi lagi dengan PTKP, maka akan muncul nominal PKP penghasilan kena pajak. Dan jika PKP tersebut nominalnya di antara 0 sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5% jika kamu sudah memiliki NPWP. Kemudian kalau misalkan PKP-nya antara 50 sampai 250 juta, maka kena tarif pajak PKP-nya 15%. Contohnya ya, misalkan PKP terakhir adalah 80 juta. Berarti yang 0 sampai 50 juta lapisan pertama yang tarifnya 5%, kita kurangi dengan 80 juta. Jadi lapisan pertama yang maksimalnya 50 juta, lalu kan 50 juta nih. Lalu kan ada 80 juta, kita kurangi dengan 50 juta sama dengan tuh ya 30 juta. Jadi seperti itu. Nah, yang 30 juta itu dimasukin ke lapisan kedua yang tarifnya 15%. Nah, jadi lapisan 1 ditambah dengan lapisan 2, itulah tarif pajak yang harus kita bayarkan selama 1 tahun. Nah, ada juga contoh kasus nih. Cari sini. Gaji per bulannya 8,5 juta. Punya tunjangan per bulan 3,2 juta. Dia ada premi jaminan kecelakaan kerja atau PKK sebesar 1% per bulan 85.000. Ini kalau jaminan kecelakaan kerja JKM diambil dari gaji pokok jadi 1%.
JKM diambil dari gaji pokok. Jadi 1% dikali 8.500.000 dan 0,3% dikali 8 juta. Ya Allah ya Tuhan, bisa-bisanya. Nah, peta KP-nya orang kawin tidak punya tanggungan. Lalu cara menghitungnya seperti apa? Maksudnya ini aku mau ke dalam 1 tahun terlebih dahulu ya. Nomor 10 nih ya. Gaji 1 tahun berarti 8,5 juta dikali 12 sama dengan 102 juta. Premi JKK 1 tahun berarti 85.000 dikali 12 bulan, hasilnya 7.020.000. Kemudian premi JKM Kemudian premi JKM 1 tahunnya berarti 25.500.000. Nah, dikali 12 bulan sama dengan 360.000. Nah, tunjangan salah, bukan 25 juta, sorry. 25.500 yang dikali 12 bulan sama dengan 306.000. Nah, tunjangannya itu selama 1 tahun dari 3.200.000 dikali 12 bulan sama dengan 38.400.000. Nah, lalu kita total dulu nih semua penghasilan kotornya. Mulai dari nomor 10 sampai dengan nomor 13 sama dengan 141.726.000. Selanjutnya kita masukkan ke pengurangan penghasilan bruto. Yang pertama dia ada namanya iuran pensiun selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu dia bayar 600.000. Kemudian ada iuran jaminan hari tua 1 tahun sama dengan 2.040.000 dan biaya jabatan selama 1 tahun adalah 6 juta. Jika tadi kita lihat pada aturan yang berlaku, biaya jabatan adalah 5% dari total penghasilan kotor atau total penghasilan bruto atau maksimal 6 juta. Jika biaya jabatan ini 5% dikalikan dengan total penghasilan kotor atau bruto 5% dikali 141.726.000 juta, hasilnya lebih dari 6 juta. Maka yang digunakan adalah 6 juta. Ternyata setelah kami hitung hasilnya lebih dari 6 juta. Hasilnya itu adalah 7 juta sekian. Maka dari itu kita gunakanlah batas maksimum dari biaya jabatan selama 1 tahun, yaitu 6 juta rupiah. Berarti jumlah total penghasilan bersihnya itu 141.726.000 dikurang 133.086.000. Ini penghasilan bersih selama 1 tahun ya. Kemudian kita lihat PTKP-nya berapa. PTKP di atas kawin tapi petanggungan 0 sama dengan tuh 58.500.000. Berarti berapa PKP-nya? Tinggal kita kurangi 133.086.000 dikurang 58.500.000 nomor boleh. Hasilnya adalah 74.596.000. Ini adalah PKP-nya. Dan ini slide. Lalu ada PKP. Lalu PKP kita udah dapat nih 74.586.000. Berapa PPh pasal 21-nya? Kita masuk ke lapisan tarif yang pasal 17 1A ada 5%, 50% ada dan ada 30%. Karena 74.586.000 kita masukkan dulu ke lapisan yang pertama 5% maksnya. Yang lapisan pertama adalah 50 juta. Kita ambil 74.586.000, 50 jutanya kita taruh di lapisan pertama, tinggal dikalikan 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Itu lapisan pertama. Kemudian masih ada sisa 74.586.000 dikali 50 juta, sisanya adalah 24.586.000. Nah, masuk kan ke lapisan 2, jadi 24.586.000 dikali 15% sama dengan karena 3.687.900. Berarti PPh pasal 21 per tahunnya adalah 2.500.000 ditambah 3.687.900 adalah 6.187.900. Jika dibulankan tinggal kita bagi 12 menjadi per bulannya 515.658.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata atau salah penyebutan atau salah pengertian yang saya sebutkan, tolong dikoreksi di kolom komentar. Nikmati, dengarkan, rasakan, pikirkan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you. Salam Indonesia. What's on my shoes, so don't get geeked up. I get geeked up. Tell that hoe I'm moving in, 'cause